Oke, hari ini kita akan bikin chatbot WhatsApp ya teman-teman, di mana pendekatannya berbeda dengan video sebelumnya. Untuk knowledge base sendiri saya gunakan dari file ya teman-teman. Ini adalah form dari N8N-nya. Kita tinggal pilih filenya. Di sini saya pilih kedua katalognya. Nah, nanti ketika kita submit, maka datanya akan terinput otomatis di database yang kita punya teman-teman. Nah, database-nya di sini saya menggunakan Gris ya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada katalog produk 1 sama katalog produk 2. Oke, sekarang kita coba tanyakan bot kita apakah paham atau enggak ya. Ini saya akan coba tanyakan yang katalog produk pertama ya teman-teman. Harusnya karena belum di upload knowledge base-nya, maka nggak akan bisa jawab. Apakah ada produk ya, seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini katanya belum ada. Ya, sekarang kita coba cek lagi di knowledge base-nya. Oke, di sini kita add ya knowledge base-nya. Kemudian nanti kita coba tanyakan pertanyaan yang sama. Nah, di sini sudah ditambahkan, kita tanyakan pertanyaan yang sama gitu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Oke, berarti kan sudah tersedia ya. Jadi untuk upload knowledge base-nya teman-teman tinggal perlu tambahkan dari database yang teman-teman punya. Ini bisa ditambahkan dan bisa juga di-delete ya teman-teman. Oke, jika teman-teman mau tahu gimana caranya, teman-teman bisa nonton sampai akhir ya video ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara bikin chatbot WhatsApp ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita sudah bikin chatbot dari Telegram, dimana knowledge base-nya itu dari Google Sheet. Sekarang kita akan bangun chatbot WhatsApp, di mana knowledge base ini dari file yang kita berikan. Di sini saya sudah punya 2 produk, katalog produk. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya saya sudah punya katalog produk, dan ini nanti kita akan jadikan sebagai knowledge base bot kita ya teman-teman. Oke, nanti kita akan gunakan beberapa tools. Tools pertama yaitu Gris. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya belum memahami Gris, teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Kemudian ada Pinecone dan juga WAHA ya teman-teman, sebagai penghubung antara WhatsApp dan N8N-nya nanti. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Nah, di sini kan WAHA ini bersifat unofficial dan ada risiko kena ban akunnya. Maka teman-teman perlu bijak untuk menggunakannya. Oke, sekarang kita untuk proses kerjanya, karena kita butuh knowledge base ya teman-teman, maka proses kerjanya itu kita inputkan dulu. Nah, di sini teman-teman, kelemahan spreadsheet seperti yang kita sudah bahas kemarin, bahwasannya spreadsheet itu kalau misalnya membaca dokumen, konteks AI-nya akan bertambah. Nah, jadi kalau misalnya ada 1000 produk, deskripsi produk, maka chatbotnya itu kurang bagus dalam menjawab teman-teman. Sehingga kita menggunakan vector database ya teman-teman. Oke. Nah, vector database yang kita gunakan nanti namanya Pinecone gitu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara input knowledge base yang akan kita gunakan. Oke, pertama nanti kita input file PDF. Oke, kita langsung buat aja ya teman-teman. Kita akan input file PDF-nya. Nah, di sini kita menggunakan form ya agar lebih gampang. Jadi langkah awalnya itu adalah form, N8N form. Oke, di sini sebagai tempat input di file kita nantinya. Oke, sebelumnya di sini saya ganti namanya input knowledge base ya teman-teman. Oke, nah di sini setelah di input, maka teman-teman perlu isi datanya. Nah, di sini saya beri namanya. Di sini saya beri namanya input knowledge base ya teman-teman. Oke, di sini kita akan input file kita. Oke.
Kemudian kita tambahkan formnya teman-teman. Formnya itu berupa file ya. Berarti di sini kita tambahkan knowledge base gitu. Oke, setelah kita memberi nama labelnya, pastikan ya teman-teman bahwasannya atributnya itu kita mengizinkan multiple file. Karena nanti kita akan ngirim file yang banyak gitu ya teman-teman. Oke, multiple filenya saya aktifkan. Ini saya execute. Oke, sudah muncul formnya. Nah, kita pilih knowledge base-nya ya teman-teman. Ini ada 2 knowledge base. Saya submit ya teman-teman. Oke. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita dapat data binary ya teman-teman. Artinya data filenya ya gitu. Nah, di sini teman-teman lihat bahwasanya ada 2 file ya. Padahal di sini kalau teman-teman lihat hanya satu item ya teman-teman. Kalau misalnya di N8N, oke, jadi kalau di N8N tuh jika satu item, maka proses selanjutnya juga dilakukan satu kali. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memproses masing-masing filenya ya teman-teman? Oke, jadi di langkah selanjutnya di sini ada yang namanya data transformation ya teman-teman. Jadi yang memanipulasi data kita. Nah, di data transformation ini kita juga bisa memisahkan data kita ya teman-teman dari satu item tersebut. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat bahwasannya di sini ada 2 file. Kemudian teman-teman lihat bahwasannya ada use binary ya teman-teman. Oke, karena berupa file maka kita gunakan binary ya teman-teman. $binary. Nah, kita execute. Maka di sini teman-teman dapat 2 file ya. Ada 2 item. Cuma di sini teman-teman kalau misal lihat di data JSON ya objeknya ini nggak dapat ya teman-teman. Padahal sebelumnya kita ada data objek yang akan kita proses selanjutnya. Nah, jadi kita juga buat 2 split out ya teman-teman. Kita buat split out kita agar dapat mendapatkan data dari objek JSON-nya ya teman-teman. Oke, di sini ada data-data kita. Nah, kita gunakan nama field-nya. Nah, nama field-nya itu adalah yang knowledge base ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya di knowledge base ada 2 data, di mana data katalog produk pertama dan katalog produk 2. Jadi kita gunakan nama kolom dari kolom yang memiliki banyak file gitu ya teman-teman, atau banyak item. Oke, kita tambahkan knowledge base sini ya. Oke, jadi teman-teman akan dapat ini ya 2 item lagi ya. Nah, dari satu item jadi 2 item. Kalau misalnya teman-teman lihat dalam bentuk tabel, maka akan seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah ada dapat 2 ya teman-teman di binary tadi sama split out tadi. Nah, jadi kita perlu menggabungkan datanya. Nah, lagi-lagi kita butuh di sini ya teman-teman. Kalau misal menggabungkan berarti kita ngatur di aliran datanya di bagian flow. Maka teman-teman menggunakan node yang namanya merge ya teman-teman. Oke, di sini kita bukan niatnya menambahkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menambahkan maka ada 4 item. Padahal kita kan memprosesnya 2 item saja ya teman-teman, atau 2 informasi gitu ya. Jadi kita di sini menggunakan combine, mengkombinasikan 2 informasi tadi ya. Di sini ada 2, di bawahnya juga ada 2. Jadi kita gabungkan informasinya, kita kombinasikan. Nah, di sini kita gunakan combine by-nya itu menggunakan position ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat bahwasannya di kita tuh sudah outputnya sudah ada 2 item dan juga terdapat data objeknya. Oke, setelah seperti ini kita bisa memproses ke bagian selanjutnya teman-teman, yaitu upload ke Google Drive. Oke, kita pilih ya teman-teman yang action in app, kemudian dicari Google Drive. Oke, kita pilih actionnya itu upload file ya teman-teman.
Nah, kita connect dulu ya teman, ke Node sebelumnya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, nah teman-teman pilih foldernya ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah buat di drive saya knowledge base ya teman-teman. Jadi di sini saya pilih knowledge base sebagai foldernya. Kemudian teman-teman bisa pilih nama filenya dari objek ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan file name-nya, tinggal ditarik ya teman-teman. Nah, di sini kan nama filenya katalog produk 1.pdf ya teman-teman. Oke, jadi kita ganti ya. Expression ini kan merupakan formula ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ganti replace all, kemudian kita ganti PDF dengan kita hapus ya teman-teman gitu ya. Oke, jadi seperti ini cara ngapusnya. Kemudian teman-teman diminta untuk input nama filenya. Nah, di sini ada caranya ya teman-teman. Kita menggunakan expression. Nah, teman-teman di sini perlu menambahkan di sini kan JSON ya teman-teman. Jadi teman-teman buat dulu expressionnya. Nah, kalau misalnya di sini kan JSON ya teman-teman. Nah, JSON itu artinya mendapatkan data objek. Jadi kalau misal JSON, dia mendapatkan data objek ya teman-teman, file name-nya dan lain-lain ya. Sedangkan yang kita butuhkan bukan objek, tapi filenya ya teman-teman. Oke. Nah, ternyata filenya ini juga berupa objek. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah bagaimana cara mendapatkan nama ya ini teman-teman. Oke, di sini bagaimana cara mendapatkan namanya. Oke, jadi di sini kita perlu nambahkan karena dia berupa objek, kita tambahkan objek, kemudian key ya teman-teman. Kita tambahkan di sini binary ya. Oke, kita pindahkan ke dalam kurungnya. Oke, jadi di sini teman-teman tinggal tambahkan 0 ya teman-teman di sini. Ini adalah formula untuk mendapatkan namanya ya teman-teman. Jika teman-teman bingung, nanti rumus ini ada di dokumentasi ya teman-teman, yang ada di deskripsi videonya. Oke, jadi kita upload. Nah, kita coba execute. Maka teman-teman akan mengupload filenya. Oke, di sini sudah ke-upload file pertama. Kita tunggu dulu ya teman-teman, proses upload file kedua. Nah, di sini sudah ada 2 produk ya teman-teman, 2 katalog produknya sudah ke-upload gitu. Oke, selanjutnya kita simpan data ini ya teman-teman. Jadi saya gunakan Gris. Nah, kalau misal teman-teman bingung dengan Gris ini, teman-teman bisa melihat video yang membahas alternatif dari spreadsheet ya. Oke. Nah, di sini saya upload ke Gris. Berarti kita gunakan Gris, kemudian kita tambahkan baris ya teman-teman. Oke, untuk dokumen ID-nya kita bisa dapatkan di linknya. Kemudian untuk tabel ID-nya kita bisa dapatkan di raw datanya ya teman-teman. Nah, ini nama tabel ID-nya. Oke, selanjutnya kita tambahkan field yang kita ingin isi. Jadi di sini saya sudah definisikan tabelnya, ID buku, judul buku, link buku, kemudian di sini nanti add sama delete. Jadi ketika kita tekan add, maka knowledge base kita akan diupdate ya teman-teman. Kalau misalnya kita tekan delete, maka knowledge base kita akan di-delete gitu ya. Oke, ini kita tambahkan ID bukunya. Kemudian kita tambahkan juga nanti judul bukunya. Oke, kita tambahkan juga ini link bukunya ya teman-teman. Nah, untuk ID bukunya kita gunakan ID dari Google Drive-nya aja. Kemudian judul bukunya ya di sini ya teman-teman, namanya. Oke, link bukunya kita coba lihat dari di sini ya teman-teman, di web view link ya. Nah, di sini sudah ada ID buku, judul buku sama link buku. Nah, kita execute. Nah, otomatis di sini di knowledge base-nya ini kita ganti ya teman-teman. Ini kita ganti kolom type-nya menjadi teks ya. Oke, jadi di sini sudah
ada ya teman-teman. Oke, baris pertamanya kita hapus saja. Jadi seperti ini ya teman-teman. Sudah ke upload ya. Oke, jadi kalau misal teman-teman mau upload buku baru lagi, jadi dia bakal ke upload secara otomatis gitu ketika kita isi form. Oke, jadi untuk memperjelas ya teman-teman, di sini berarti gunanya untuk mengambil form. Oke, di sini dapatkan data form ya teman-teman, atau dapatkan file. Nah, kemudian karena di filenya tersebut atau di formnya tersebut cuma dapat satu item, maka di sini kita perlu memecahkannya. Nah, yang pertama ini memecahkan data dari filenya ya teman-teman, yang berupa binary. Nah, yang kedua di sini ini memisahkan data file atau binary. Oke, yang kedua di sini adalah memisahkan data dari objek ya teman-teman, atau informasi lainnya. Oke, di sini objek ya, data objek. Yang kalau yang merge ini berarti gunanya untuk menggabungkan kembali ya teman-teman, menggabungkan atau kombinasikan atau mengkombinasikan. Oke, jadi kita dapat informasi dari binary sama objeknya yang akan kita gunakan untuk informasi upload filenya. Oke, di sini kita untuk upload filenya ke drive. Oke, selanjutnya kita tambahkan informasi tersebut ke GRIS, tempat database file kita disimpan nantinya teman-teman. Database file. Nah, kita masuk ke proses selanjutnya. Berarti di sini kita sudah input data, kemudian kita simpan metadata-nya ya teman-teman. Nah, metadata di sini saya hanya gunakan judulnya aja ya teman-teman. Nah, di sini kita juga udah tambahkan kolom add, nah, dan delete juga. Oke, nah, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya yaitu vector database. Oke, nah sebelumnya vector database itu apa sih? Nah, vector database itu adalah database yang kita gunakan untuk AI ya teman-teman biasanya. Jadi nanti sistemnya itu ketika misalnya teman-teman punya knowledge base, di sini saya buka referensi saya dulu ya teman-teman. Oke, ibaratnya seperti ini ya teman-teman. Data kita tuh banyak ya teman-teman, atau konteksnya banyak ya. Nah, kalau misalnya untuk spreadsheet kan nggak bisa untuk konteks yang besar. Jadi cara kerjanya itu teman, untuk AI-nya ini nanti kita pecah gitu ya teman-teman. Misalnya nanti di sini akan dibagi menjadi per paragraf atau misalnya per beberapa kata gitu ya. Itu namanya proses chunking. Kita memotong-motong kata-kata tersebut untuk menjadi konteks-konteks AI nantinya teman-teman. Jadi AI-nya itu nggak langsung nangkap satu konteks utuh, tapi dari informasi yang sudah dipotong-potong gitu ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita menggunakan Pinecone sebagai vector database kita. Nanti di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara kerjanya. Tidak familiar dengan konteks vector database. Di sini saya coba login dulu ya teman-teman. Dan ini ada gratisannya. Saya login dulu untuk versi gratis. Oke. Nah, di sini saya coba login. Nah, ini boleh teman-teman daftar ya teman. Atau boleh di skip aja. Nah, saya untuk sekarang saya skip. Nah, teman-teman di sini ada API-nya ya. Nanti kita copy dulu ya teman-teman. API-nya kita copy dan disimpan ya teman-teman. Saya copy-nya ke Notepad. Inilah tampilan dari Pinecone-nya. Nah, langkah pertama untuk membuat vector database, teman-teman perlu membuat indeksnya. Oke, kita buat create indeksnya. Kemudian kita beri nama, ini knowledge base ya teman-teman. Knowledge base, saya buat seperti ini aja. Kemudian kita coba cek DN8-nya ya teman-teman. Kita bikin workflow baru.
Nah, di sini workflow-nya nanti gunanya untuk tambahkan data ya, data ke database. Nah, untuk datanya kita gunakan dari ini teman-teman, dari Gris-nya. Nah, caranya kita gunakan webhook. Oke, webhook. Di sini teman-teman kalau misalnya bingung dengan webhook bisa dicek video sebelumnya teman-teman. Kemudian di Gris-nya kita tambahkan settingnya di webhook. Di webhooknya di sini manage webhook. Kemudian di sini kan kita kasih namanya tambahkan database ya. Tambahkan database atau database AI. Kemudian eventnya itu kan add ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bahwasannya ketika kita checklist add-nya, maka di sini akan muncul berhasil ditambahkan ke database AI. Kemudian kalau dihapus maka dia akan terhapus gitu ya. Oke, selanjutnya di webhooknya kita ganti ini jadi update ya teman-teman. Berarti di update. Kemudian tabelnya knowledge base bot. Kemudian di sini linknya ID dari kolomnya adalah add, kita copy aja dan di sini URL-nya berarti kita ingin tes dari webhooknya. Seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita bisa tes ya teman-teman karena udah ready. Oke, ini kita ganti dengan post karena proses pengiriman dari Gris ke N8N. Ini kita listen, kita coba checklist teman-teman. Otomatis di N8N-nya dapat data-data kita ya. Nah, ini data-data kita teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan AI-nya teman-teman. Nah, di AI di sini kita cari Pinecone karena kita gunakan Pinecone ya teman-teman. Di sini Pinecone Vector Store. Nah, karena kita ingin nambahkan dokumen, maka teman-teman perlu tambahkan dokumen to Vector Store di sini. Kemudian teman-teman menemukan dua istilah embedding sama dokumen. Nah, jadi sebenarnya embedding itu kalau jika kita lihat di sini ya teman-teman, embedding. Oke, kita coba cek di Google. Nah, di sini embedding itu sebenarnya kita ada file ya teman-teman atau ada data. Nah, ini diubah ke bentuk angka gitu teman-teman. Ke bentuk angka di mana nanti di AI itu kan bisa melihat kesamaannya antara kata-kata tersebut. Nah, kalau misalnya kata-kata tersebut gimana? Jadi sebenarnya sistem di AI itu agar bisa cepat mencari persamaan, maka semua teks tadi dikonversi ke bentuk angka. Nah, jadi dari angka-angka tersebut dicarilah persamaan antar kata-katanya gitu teman-teman. Oke, nanti kita coba lihat aja di sini teman-teman. Di sini kita gunakan yang Gemini ya teman-teman. Nah, kita gunakan yang Gemini dan ada beberapa model. Nah, di sini ada model Gemini embedding 1, model text embedding 4. Nah, kita gunakan yang defaultnya aja teman-teman. Oke, teman-teman di sini bisa lihat bahwasannya default model itu memiliki dimensi 768. Nah, ini adalah dimensi dari Gemini-nya teman-teman, model Gemini. Oke, kemudian di Pinecone-nya tadi, di sini kan kita ganti ya teman-teman, karena nggak ada Gemini kita ganti ke manual configuration. Nah, ini kita gunakan yang versi dense-nya teman-teman. Oke, ini kita tambahkan dimensinya 768. Oke. Kemudian ini kita biarkan aja teman, tetap di AWS sama ini yang gratisan ya, jadi AWS sama yang Virginia. Oke. Kemudian kita create index ya teman-teman. Nah, di sini nanti database kita akan masuk ya teman-teman. Oke. Oke, jadi bagaimana cara kita untuk memasukkan data-data ini, yaitu buku-buku katalog produk kita ini ke AI-nya teman-teman. Vektor AI-nya gitu ya, vektor database. Caranya di N8N. Nah, di sini ada dokumen. Di sini yang mengatur konfigurasi dari dokumen kita, bagaimana cara kita memasukkan filenya gitu teman-teman.
Nah, di dokumen ini kita gunakan default data loader. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwasannya ada beberapa ya teman-teman, beberapa pengaturan. Pertama ini adalah tipe data. Nah, JSON itu artinya mengambil data langsung dari input node sebelumnya teman-teman, berupa objek. Kemudian di sini ada data binary, berarti ambil file dari file yang diinputkan. Nah, kita coba cek ya teman-teman. Di sini kan kita nggak ada ya. Ya di sini kita nggak ada berupa file binary. Jadi kita harus ini baca dulu Google Drive-nya atau link buku yang kita upload tadi. Nah, kita cari Google Drive, kemudian kita download filenya. Oke. Kemudian di sini kita ganti ya teman-teman. Jadi by ID. Kemudian kita ambil datanya itu dari database yang kita punya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita execute. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita sudah dapat data binary-nya. Otomatis nanti ketika kita gunakan data di folder loader-nya, nah di sini dia akan mengambil data dari binary ya teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ada konteks splitting, ada text splitting. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya teksnya ini kita akan potong-potong gitu teman-teman, agar nanti untuk konteks AI-nya bakal nggak bisa baca semuanya. Jadi baca yang relevan dengan pertanyaan yang ditanyakan gitu oleh user. Oke, di sini ada beberapa metode. Nah, kalau di simple berarti pemotongan tersebut setiap 1000 karakter, di mana ada 200 karakter yang overlap gitu ya teman-teman. Nah, overlap itu artinya mengulangi data konteksnya. Misalnya di sini teman-teman bisa asumsikan ini 1000 ya teman-teman. Asumsikan aja 1000 karakter. Nah, di sini teman-teman mundur ke 200 karakter. Jadi nanti di 1000 karakter selanjutnya masuk ke konteks kedua. Begitu juga konteks ketiga. Oke. Nah, di sini ketika kita gunakan metode simple bagaimana bentuknya ya. Oke. Nah, kita sambungkan kredensialnya. Nah, ini kita masukkan API key-nya yang kita sudah save tadi teman-teman. Oke, ini sudah saya save. Oke, sudah connect. Kemudian kita pilih indeksnya. Nah, ini itu kita namakan tadi knowledge base. Oke, sekarang kita coba run ya teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya kita ini teman-teman kan metadatanya. Nah, metadata itu informasi tambahan untuk knowledge base kita. Nah, kita tambahkan pertama namanya adalah ID buku. Oke, yang kedua berarti metadatanya ini adalah judul buku. Ini ya teman-teman. Nah, ID buku kita itu kita dapatkan dari skema ya, ini dari webhook-nya. Ini kita tarik aja yang ID buku. Kemudian yang judul buku kita tarik juga. Kemudian kita coba execute ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman bisa lihat ini kita coba refresh, maka di sini teman-teman sudah ada datanya ya teman-teman. Oke. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya, nah ini ada 1000 karakter ya. Nah ini 1000 karakter. Kemudian nanti dilanjutkan 1000 karakter selanjutnya gitu ya. Oke. Teman-teman bisa lihat juga di hasil outputnya. Oke, kita coba lihat dari tabel. Berarti dari yang item pertama kan ini udah 1000 karakter. Kemudian balik lagi gitu teman-teman. Nah di sini berarti yang konteks kedua balik lagi ke manfaat utama. Oke, kemudian di yang ketiganya juga balik lagi ke 200 karakter sebelumnya. Nah itulah yang namanya overlap. Jadi ngambil 1000 karakter, kemudian overlap itu artinya balik lagi ke 200 karakter sebelumnya. Nah ini teman-teman bisa atur konfigurasi ya menggunakan yang tadi ya teman-teman. Di sini kalau simple berarti 1000 karakter. Nah, kalau custom berarti nanti teman-teman bisa ganti ditambahkan text splitternya, ada karakter text splitter. Ini kalau teman-teman misalnya mau custom. Kemudian ada yang recursive karakter text splitter. Itu ya teman-teman.
Biasanya saya menggunakan recursive character splitter ya teman-teman, dimana chunk-nya itu 200. Oke, di sini saya hapus kembali ya teman-teman. Oke, di sini saya hapus kembali knowledge base-nya tadi. Oke, jadi kita gunakan yang recursive character splitter. Karena biasanya yang recursive character splitter itu lebih baik ya teman-teman. Oke, ini kita gunakan splitting. Kemudian text splitternya kita gunakan recursive character splitter. Oke, dimana chunk size-nya 200 gitu ya. Recursive text splitter sendiri itu artinya dia akan memotong gitu ya teman-teman. Nah, tapi memotongnya itu nggak langsung dari teks, tapi dari paragraf dulu ya. Nah, dari paragraf, kemudian kalau misalnya masih kepanjangan, nanti dipotong per baris. Kemudian nanti kalau kepanjangan juga, baru dipotong per kalimat gitu ya teman-teman. Nah, ini mengurangi resiko teks kita itu tidak akan terpotong di pertengahan kalimat atau di pertengahan paragraf. Nah, ini saya atur 1000. Kemudian di sini saya atur 200 ya overlapnya. Oke, kita coba execute. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti ini hasilnya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, di sini adalah konten-konten yang kita dapatkan yang sudah dipotong gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini metadatanya kita sudah dapatkan ID buku sama judul bukunya. Nah, ini metadata tambahan atau informasi tambahan dari data-data kita. Kita coba refresh ya teman-teman. Pinecone-nya. Nah, di sini kita sudah lihat bahwasannya sudah ada data-data kita. Oke. Jadi kita lihat bahwasanya ini adalah teks ya teman-teman. Namun sebenarnya untuk di belakang layarnya ini adalah yang disimpan tuh adalah angka-angka gini teman-teman. Jadi vector database tuh menyimpan angka, kemudian nanti AI-nya itu ketika mengambil data dari database, dia mencari persamaan dari angka-angka tersebut. Jadi setiap kata ini biasanya diwakili oleh angka-angka gitu teman-teman. Dan di proses balik layarnya, maka angka-angka tersebut mencari persamaan dari konteks yang kita cari gitu ya. Berarti di sini sistem kita membagi konteks tersebut menjadi 8 bagian. Oke. Kemudian kita update grid-nya ya teman-teman. Nah, kita update menandakan bahwasanya sudah berhasil ditambah. Oke, di sini di knowledge base kita sudah memiliki nama kolomnya berhasil ditambahkan. Oke, di sini saya copy dokumen ID-nya. Oke, dokumen ID kita dapatkan dari URL, dan tabel ID-nya kita dapatkan dari raw data. Kemudian raw ID-nya kita dapatkan dari data di webhook-nya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pasti bisa lihat bahwasanya field-nya itu kita isi nanti di ini ya teman, berhasil ditambahkan. Kemudian kita tandai berhasil ditambahkan. Itu ya teman-teman. Di sini kita ganti dengan ini kita delete-nya. Jika misalnya delete-nya sudah dicentang, kita ganti dengan false ya teman-teman. Ini kita execute ya. Oh ya, sebelum di execute kita pastikan dulu di setting, karena ada 8 item sebelumnya, maka kita batasi untuk jumlah eksekusinya hanya sekali. Nah, ini kita coba execute. Maka di sini sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba bagaimana cara menghapusnya ya teman-teman. Jadi ketika kita checklist delete, maka data kita kehapus gitu ya. Jadi AI kita nggak bakal paham buku yang kita upload. Jadi di sini kita buat workflow baru, di mana fungsinya adalah delete knowledge base. Nah, kemudian kita bikin webhook juga teman-teman. Di sini tambah webhook, berarti kita tambahkan delete database gitu ya teman-teman. Kemudian eventnya berarti kita kasih di sini eventnya update. Oke, update. Oke, kita coba cek dulu. Tabelnya adalah knowledge base board, dan di sini nama ID-nya adalah delete ya teman-teman, kolom ID-nya. Dan kita coba tambahkan webhook di sini di workflow-nya, webhook. Kemudian di sini kita ganti jadi post ya teman-teman.
Kita ambil URL-nya yang bagian tes. Nah, di sini kita tambahkan URL-nya. Oke, kita tambahkan URL-nya. Ini sudah jadi ya teman-teman. Kita checklist ya. Kita checklist nanti setelah kita execute. Ini kita coba checklist yang di tabelnya. Kemudian di sini teman-teman lihat bahwasannya sudah terkirim data. Nah, kita coba cari pinecone ya teman-teman. Nah, di sini pinecone nggak bisa dihapus ya teman. Oke, karena pinecone-nya nggak bisa dihapus, maka sebenarnya langkahnya itu kita menggunakan yang custom ya teman-teman, custom code. Jadi karena nggak ada yang di pinecone ya teman untuk menghapus, maka kita harus gunakan yang custom code ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir karena nanti akan saya bagikan template-nya. Karena di sini kita menggunakan kode ya teman-teman untuk menghapusnya. Nah, teman-teman bisa lihat node apa itu. Jadi sebenarnya itu adalah node dari ini pinecone-nya teman-teman. Node dari kode ya. Nah, ini node dari kodenya. Ini yang kita atur. Cuma nggak perlu teman-teman pikirkan karena ini adalah kode ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan template-nya. Oke. Nah, ini kita atur dulu. Nah, ini pastikan teman-teman sudah masukkan pinecone index-nya di mana. Kemudian pastikan juga model yang digunakan. Nah, masukkan kredensialnya teman-teman. Ini saya coba execute. Maka teman-teman lihat di sini. Oke, berarti di sini sudah hilang ya teman-teman, sudah ke delete knowledge base kita. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita update Kris-nya. Di sini berarti dokumen ID-nya kita ambil dari ini ya teman-teman. Nah, dari link-nya. Ini dari link-nya kita ambil. Kemudian di sini kita ambil dokumen ID-nya, kita copy, raw datanya kita ambil juga. Nah, raw ID-nya berarti dari pinecone ya teman-teman. Di sini. Berarti sini raw ID-nya. Ini kita tambahkan field-nya, berarti di sini di kolom berhasil ditambahkannya berarti kita ganti dengan berhasil dihapus ya teman-teman. Kita coba cek tabelnya. Berarti berhasil ini kita ganti ya teman-teman. Jadi gantinya itu dari kolom ini berhasil dihapus ya teman-teman. Di save. Ini berhasil dihapus. Nah, ini kita coba execute. Ini udah benar ya teman-teman. Udah berhasil dihapus. Nah, masalahnya di add-nya teman-teman. Kita harus hapus juga. Add-nya kita ganti dengan false. Oke. Ini kita coba execute ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ini udah kehapus juga. Kita coba ulang dulu ya teman-teman. Nah, di bagian add tadi, oke, kita coba ulang lagi. Kita tambahkan notes-nya agar lebih gampang. Nah, di sini notes-nya ya teman-teman. Jadi kita coba lihat di tab execution. Nah, di sini kita lihat alur kerjanya. Ini teman-teman bisa copy to editor agar melihat proses kerjanya. Saya copy to editor. Nah, jadi kita tambahkan sticky note ya teman-teman. Untuk tahap pertama, ini berarti membaca data ketika di checklist. Membaca data ketika di checklist ya teman-teman. Checklist tambahkan gitu ya. Tambahkan. Kemudian nah, di sini sebenarnya kita harus tambah filternya teman-teman. Harus tambah if, dimana sebenarnya yang di sini kita harus ganti ya. Ini jadi is equal to ya, true, agar bisa lanjut ke proses selanjutnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita add ya teman-teman. Oke, kita add. Kemudian di sini kita tambahkan sebagai filter. Oke, filter. Oke, kemudian kita tambahkan ini sebagai upload file, download filenya ya teman-teman. Download filenya untuk knowledge base. Knowledge base. Kemudian di sini dari file yang di-download, kemudian kita input ke pinecone ya. Di sini kita input ke pinecone atau ke input ke vector database. Oke, kemudian di sini kita update ya teman-teman. Sini kita update ke Kris-nya. Kris.
Oke, begitu juga yang di delete knowledge base. Berarti di sini execute, kita coba copy to editor dulu. Nah, kita harus filter dulu teman-teman. Di sini kita ganti filternya if, kita tambah if-nya. Di sini berarti delete-nya kita ganti true ya teman-teman, agar ketika true aja gitu berjalan flow-nya. Oke, jadi yang pertama adalah di sini yang pertama itu adalah membaca data ketika di checklist delete. Kemudian yang kedua memfilternya. Kemudian yang ketiga, udah selanjutnya ini delete ya teman-teman. Delete yang ada di knowledge base-nya. Knowledge base. Kemudian kita tambahkan di sini. Ini kita update ya teman-teman. Oke. Jadi kita sudah fix ya teman-teman. Kemudian kita publish. Dan kita ganti link webhook-nya itu. Ini kita ganti ke link production yang ada di settingnya. Kemudian di webhook-nya ini kita ganti ya teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal clear aja ya. Clear yang antriannya. Kemudian yang di bawah juga kita ganti ke link production. Oke, sebelumnya kita publish dulu. Oke, ini kita publish, kemudian kita ganti ke link production ya teman-teman. Ini udah fix berarti. Oke, kita coba cek yang ada di tabel knowledge base. Nah, di sini kan kita sudah ada data buku kita. Kita coba add ya teman-teman. Kita add. Nah, ini kita tunggu sebentar. Jadi kita coba cek di execution dan sedang running ini teman-teman. Sudah running. Kemudian kita tunggu dulu dan sudah berhasil ditambahkan. Nah, ketika kita cek di knowledge base-nya, maka sudah ada ya teman-teman. Nah, ini saya coba refresh. Nah, ini sudah ada di knowledge base kita. Dan sudah ada juga ini hasil knowledge base kita, chunking-nya. Dan judulnya juga ada, ID bukunya sudah ada gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk bikin bot ya teman-teman. Berarti knowledge base kita sudah ada. Selanjutnya kita proses bikin bot ya teman-teman. Nah, kita gunakan, berarti kita sudah selesai ini teman-teman. Udah berhasil tersinkronisasi. Nah, kita tinggal bikin bot. Jadi untuk bikin bot kita gunakan Waha. Nah, untuk membuat bot teman-teman perlu ada Wahanya. Di sini saya gunakan Sumopod. Nanti teman-teman jika mau daftar bisa melalui link yang ada di deskripsi. Kemudian saya tekan add service ya teman-teman, menggunakan Waha Plus. Nah, jadi kenapa saya gunakan Waha ini? Nah, karena di Waha Plus ini kita bisa mengirim gambar. Kalau misalnya di Waha versi free kita nggak bisa kirim gambar ya teman-teman. Jadi di Sumopod sudah menyediakan Waha versi plusnya gitu teman-teman. Di sini saya deploy. Oke, ini berarti Waha. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya deploy ya teman-teman. Oke, karena nggak ada kredit kita diisi kredit dulu ya teman-teman. Oke, saya sudah isi kreditnya ya teman-teman. Jadi saya tambahkan lagi yang Waha Plus Cloud-nya. Saya biasa gunakan yang no web. Ini berarti belajar otomasi ya teman-teman. Otomasi. Di sini saya gunakan yang paling murah ya teman-teman. Jadi di Waha ini, nanti kita langsung mendapatkan dari linknya. Kemudian di Wahanya juga ya, service Wahanya teman-teman. Ini kita tunggu dulu, sedang disiapkan Wahanya teman-teman. Nah, seperti ini kalau sudah jadi ya teman-teman, sudah dapat admin konsolnya, kemudian API documentation-nya, kemudian di sini sudah dapat API key-nya sama password-nya teman-teman. Oke, jadi kita buka yang admin konsol ya teman-teman. Oke, ini saya buka. Oke, jadi kita connect dulu Wahanya. Ini tambah username, kemudian tambah password ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita perlu menyambungkan dulu Wahanya. Nah, untuk menyambungkan Waha di sini teman-teman perlu ganti
edit worker, kemudian ditambah API key-nya teman-teman, dimana kita dapatkan dari Sumopod-nya. Ini saya copy. Kemudian di sini kita paste aja ya teman-teman dan di save. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah connect. Kemudian kita tambahkan nomor yang akan kita jadikan chatbot ya teman-teman. Ini sama halnya ketika kita connect ke WA web. Oke, jadi di sini chatbot WA. Saya kasih chatbot WA, kemudian di sini saya create and start ya teman-teman. Create and start. Oke, diminta untuk screenshot QR code. Oke, kita integrasikan sebagaimana halnya ketika kita lakukan WA web ya teman-teman. Nah, ini sedang starting. Oke, ini udah working ya teman-teman, berarti sudah bekerja gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita sudah integrasikan WAH-nya, nah di sini kita buat workflow baru ya teman-teman untuk chatbot WA ya. Oke. Nah, kita coba cari WAH ya teman-teman. Nah, WAH ini kan nggak ada, tapi sebenarnya di WAH itu ada node-nya teman-teman. Jadi kita perlu install dulu community node-nya. Community node WAH. Ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman lihat bahwasannya ada community node WAH. Kita buka yang GitHub-nya, kemudian kita copy yang namanya teman-teman. Kita copy, kemudian di enapadannya di menu setting dan di community node-nya kita install WAH-nya teman-teman. Ini saya install. Oke. Ini kita tunggu dulu ya teman-teman. Kalau seperti ini sudah kayak install ya teman-teman. Kita coba cek lagi ya di workflow tadi. Oke, ini workflow yang kita buat. WAH ya teman-teman. Nah, sini sudah ada WAH. Untuk langkah awal berarti kita gunakan WAH trigger. Oke, kita add to workflow. Kemudian teman-teman coba cek klik dua kali. Diklik dua kali. Ini ada webhook URL-nya. Nah, di sini ada test URL sama production URL. Jadi untuk tahap pertama kita gunakan test URL-nya. Kita coba buka di WAH-nya. Nah, di WAH-nya itu ada settingannya teman-teman. Berarti di sini kita coba klik configuration dan ada webhook ya teman-teman. Webhook. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan yang testingnya. Eventnya saya tambahkan message saja teman-teman karena kebutuhan saya untuk membaca pesan. Nah, jika teman-teman butuh eventnya lain, maka teman-teman bisa tambahkan misalnya untuk ketika WA itu ada join yang grup, maka teman-teman bisa tambahkan eventnya group join gitu ya. Nah, kita juga tambahkan yang production URL-nya karena di WAH bisa untuk 2 webhook ya teman-teman. Ini kita tambahkan yang production, kita ganti yang message gitu ya. Nah, kemudian kita ganti yang itemnya ini. Percobaannya ini saya ganti aja 3 kali udah cukup ya teman. Oke, dan juga yang di bawahnya juga 3 kali. Nah, seperti ini ya teman, saya update. Oke, jika sudah seperti ini, maka teman bisa coba tes ya, tes botnya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita coba chat ya teman. Oke, di sini saya execute. Kemudian di sini saya sudah ada WAH-nya. Oke, saya coba halo ya teman-teman. Halo. Oke, di sini kita coba cek di WAH-nya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya WAH kita sudah ada outputnya di message ya teman-teman. Oke, kita coba lihat dengan tampilan skema. Oke, di sini teman-teman lihat bahwasanya sudah ada ya. Di sini sudah ada teks kita ya di sini, conversation halo ya. Nah, selanjutnya teman-teman karena datanya banyak, maka saya rekomendasikan tambahkan edit field. Oke, ditambahkan edit field untuk memfilter data yang dibutuhkan. Nah, data yang kita butuhkan itu adalah yang ini teman-teman, pilot from ya. Oke, ini saya tarik. Ini adalah ya pengirim. Kemudian kita tambahkan yang pesan kita ya teman-teman. Berarti pesan kita itu adalah yang conversation.
Nah, ini isi pesan. Ya, jadi difilter dulu apa aja data yang kita butuhkan. Selanjutnya, sini saya ganti namanya filter data ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya teman-teman ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya berarti kita gunakan AI agent ya. Gunakan AI agent dulu ya teman-teman. Nah, AI agent kayak dimana inputnya itu berasal dari data-data yang kita punya. Nah, ini kita gunakan yang Gemini. Ini kalau misal teman-teman bingung dengan caranya, teman-teman bisa lihat cara bikin bot Telegram ya teman-teman. Nah, akan tapi kalau misalnya yang Telegram, ini fokusnya ke Telegram. Yang di sini cuma kan alurnya kan sama aja ya teman-teman. Ini kita gunakan simple memory agar ingat memorinya. Kemudian di sini kita ganti toolsnya. Nah, toolsnya ini sebagai pembeda. Jadi kemarin kita sudah bikin bot yang bisa baca dari spreadsheet. Sekarang kita ganti botnya yang bisa baca data dari vector store. Di mana vector store-nya itu kita gunakan Pinecone ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan Pinecone, kemudian di sini kita gunakan embedding Google Gemini ya. Oke, Pinecone-nya berarti di sini kita deskripsikan dulu ya teman-teman apa tugas dari tools-nya. Nah, ini adalah deskripsi tool, berarti tugasnya tool ini berfungsi untuk membaca data produk ya teman-teman. Kemudian di sini Pinecone index-nya kita bisa dapatkan di knowledge base. Nah, yang limit ini artinya membatasi berapa jumlah konteks yang kita buat. Jadi kan kita sudah pisah ini ya teman-teman. Kalau kita batasi 4 maka nanti di AI agent-nya akan mengembalikan 4 gitu ya konteksnya. Kalau misalnya 3 berarti mengembalikan 3 gitu ya. Jadi nggak semua konteks kita dapatkan, berbeda halnya dengan spreadsheet. Oke, ini kita tambahkan juga metadatanya ya. Nah, selanjutnya kita coba ini kita execute dulu yang filter datanya. Kemudian yang di agent-nya kita ganti define below. Nah, saya samakan aja ya teman-teman. Oke, saya samakan aja sistem message-nya dari bot Telegram kita samakan. Kemudian user message-nya saya samakan juga ya teman-teman. User message-nya yang ini. Oke, nah selanjutnya kita coba execute. Oh iya, sebelumnya kita atur dulu ya teman-teman session ID-nya. Nah, di sini session ID-nya saya ganti ya. Oke. Jadi session ID-nya ini kita bisa ganti dengan define below ke nomor pengirimnya teman-teman. Nah, berarti ke pengirimnya kita ganti ya. Ini saya coba execute. Nah, selanjutnya berarti sudah dapat hasilnya ya teman-teman. Oke, dari hasilnya kita lanjutkan ke WAH-nya. WAH untuk ngirim pesan. Teman-teman bisa coba dites sendiri. Kalau bisa botnya itu ditambahkan actionnya start typing, send scene, kemudian stop typing ya teman-teman agar bisa mengikuti pola manusia. Nah, di sini saya langsung aja mengirimkan pesan ya teman-teman. Mengirimkan pesan. Nah, sessionnya ini kita dapatkan dari WAH triggernya. Nah, kita tarik aja gitu teman-teman. Chat ID-nya ini kita dapatkan yang dari pengirim ya, nama pengirim ya. Oke, di sini nama pengirimnya. Kemudian di sini kita ganti teksnya, AI agent-nya, hasil output AI agent-nya ya teman-teman. Oke, saya coba execute. Nah, di sini kan masih belum kita connect kredensialnya. Oke, kita connect dulu kredensialnya. Nah, hostnya itu kita tambahkan dari data yang kita dapatkan di Sumoport. Nah, di sini hostnya adalah yang API documentation ya teman-teman. Oke, kemudian API key-nya kita dapatkan juga yang dari Sumoport-nya. Ini saya save. Nah, di sini sudah connect. Saya coba execute lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini sudah terkirim ya teman-teman. Saya coba lihat bahwasanya sudah terkirim pesannya. Oke, kita coba ini ya teman-teman, kita coba tes lagi. Oke, saya coba tes lagi di sini apa produk yang dijual ya, apa produk yang disediakan gitu. Nah, nanti dia bakal ngejawab dari knowledge base yang kita punya. Nah, ini kita coba execute dulu. Kemudian proses agent-nya kita coba lihat. Oke, di sini memanggil Pinecone ya teman-teman, vector database-nya.
Nah, kita coba lihat lognya. Nah, dari log datanya berarti pertama ngambil memori dulu, kemudian ngambil Google Gemini-nya. Nah, di sini adalah prompt-nya. Oke, kemudian di sini pinecone-nya mendapatkan. Nah, di sini karena ada 4 berarti mendapatkan 4 konteks ya teman-teman. Nah, di sini konteks yang digunakan untuk AI-nya. Selanjutnya teman-teman lihat di sini ada simple memory yang digunakan untuk menyimpan ke memori ya teman-teman. Oke. Dan di akhir nanti AI kita menerima semua input dari konteks tersebut dan memberikan jawabannya. Oke, selanjutnya kita kirim ke WA kita ya teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan get teksnya sudah ya teman-teman. Oke, ini saya execute. Kemudian kita lihat di sini sudah ada ya. Ini teman-teman bisa ganti prompt-nya, bisa perbaiki agar bisa mengikuti format dari WhatsApp ya teman-teman. Karena format yang dari sekarang ini masih belum mengikuti format WhatsApp. Oke, seperti itulah cara kita membuat bot kita. Nah, jika merasa sudah fix maka teman-teman bisa publish. Oke, sebelum saya publish saya akan filter. Oke, sebelum saya publish saya akan filter dulu ya teman-teman. Oke, saya akan filter. Dimana di sini saya gunakan agar pesan tersebut bisa dilanjutkan ketika pengirimnya adalah saya sendiri ya teman-teman. Oke, di sini pengirimnya adalah saya sendiri gitu ya. Ini baru saya save. Oke, kemudian saya publish. Oke, ini saya ulang lagi ya teman-teman. Berarti yang pertama ini adalah saya rapikan dulu. Berarti yang pertama ini gunanya untuk membaca teks WAHA. Kemudian yang kedua untuk memfilter data atau memilih datanya. Mendapatkan teks WAHA ya teman-teman, teks WA. Kemudian yang kedua untuk memfilternya. Nah, di sini memfilternya. Kemudian yang agentnya filter data ya. Kemudian yang agentnya itu berarti proses dari AI-nya ya teman-teman. Ini proses AI. Kemudian nanti yang terakhir dia mengirimkan ke WAHA-nya ya teman-teman. Proses AI. Nah, yang terakhir mengirimkan ke WAHA-nya. Itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa tes ya teman-teman. Bahwasanya sebenarnya WAHA sendiri banyak aksinya. Teman-teman bisa di sini ngirim text message, ngirim gambar juga bisa, ngirim file juga bisa, dan ini sama halnya ketika kita gunain WA ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya sudah publish ya. Oke. Nah, pertama kita ingin coba lihat knowledge base-nya. Nah, di sini saya tambahkan knowledge base kedua ya teman-teman. Oke, saya tambahkan knowledge base kedua. Oke, kita tunggu dulu. Kemudian di sini sudah berhasil ditambahkan. Nah, nanti teman-teman kita coba lihat file yang kedua. Nah, di file, oke, kita coba cek file yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini saya tanyakan informasi terkait mini course otomasi untuk MKM. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja tes keyboardnya. Apakah ada nih mini course otomasi untuk UMKM? Nah, seharusnya karena kita sudah tambahkan, maka dia akan balas ya teman-teman. Di sini sudah ada teman-teman, berarti artinya sudah berhasil membaca dari knowledge base yang kita punya gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk menambahkan knowledge base, teman-teman nanti tinggal butuh checklist add sama delete. Jadi kalau misalnya teman-teman mau delete, tinggal ditekan delete aja ya teman-teman. Nah, mungkin segitu aja. Jika teman-teman merasa bermanfaat untuk kontennya, jangan lupa di like, comment, subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa di share juga. Terima kasih.